Hari ini saya mau bagi firman Tuhan, judulnya adalah History on History. History itu sejarah, on itu di dalam, history dalam cerita Allah. Jadi hari ini kita mau belajar tentang bagaimana menemukan identitas sorga, menemukan identitas kerajaan Allah yang kekal dalam tubuh jasmanimu di dalam dunia. Saya nggak bicara dengan orang yang belum selamat. Saya bukan bicara dengan orang-orang di luar sana, saudara-saudaraku. Saya bukan bicara kepada orang-orang yang tidak tahu tentang keselamatan. Tapi hari ini kita mau belajar kepada orang Kristen. Katanya pengikut Kristus. Katanya udah diselamatkan. Tapi tidak sama sekali menunjukkan identitas bahwa dia datang dari surga. Bumi ini dipenuhi dengan segala sesuatu yang baik. Tapi tidak benar. Dunia ini dipenuhi dengan segala sesuatu yang konsumerisme. Kekayaan, kenikmatan hidup, kemewahan, kenikmatan dunia. Kata 1 Yohanes pasal yang kedua. Tapi tidak dipenuhi oleh kerajaan sorga. Gereja-gereja semua tertidur dengan kekayaan, kemewahan. Gereja-gereja tertidur dengan segala keberhasilan, jumlah, segala sesuatu yang viral. Saya nggak katakan itu salah, saudara-saudara. Tapi bagaimana saya dan saudara, Matius katakan, dan aku akan bangun gerejaku dan alam maut tidak akan pernah menguasai. Bagaimana kita buat hidup saya dan saudara berjalan dalam rencana Allah. Sejarah itu artinya adalah asal-usul. Sejarah, histori itu artinya adalah kejadian atau peristiwa yang terjadi, benar-benar terjadi pada masa lampau. Atau bicara riwayat. 1 detik yang lalu, 30 menit yang lalu, itu sudah sejarah buat kita. Masa depan adalah sebuah perubahan. Kita akan berada dalam sejarah dan sejarah dan sejarah dan sejarah. Tapi jarang dari kita melakukan perubahan demi perubahan, perubahan demi perubahan. Engkau akan melakukan perubahan itu baik atau buruk tergantung saudara. Kita semua adalah agen perubahan. Dan setiap kita, saudara-saudara, diberikan kesempatan yang sama. Waktu yang sama. Hari yang lalu adalah sejarah buat kita. Hari ini adalah sejarah buat besok, saudara. Saudara mungkin mengalami masalah kehidupan. Saudara mungkin mengalami banyak turun naik dalam perjalanan kehidupan di bumi ini. Tapi Tuhan ingin saudara membuat agen perubahan dalam kerajaan sorga. Jadilah kehendakku, jadilah kehendakku, jadilah kehendakmu, bukan kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kata Kristen, saudara-saudara, itu di Alkitab pengikut Kristus artinya. Saya dan saudara adalah Kristen. Saya dan saudara adalah pengikut Kristus. Tapi hanya 3 kali disebut dalam Alkitab. Kata yang kedua disebutkan paling banyak namanya Hagios. Hagios itu orang kudus. Hagios itu adalah orang suci. 60 kali disebutkan dalam kitab Perjanjian Baru. Lebih tinggi Hagios, orang kudus, orang suci, daripada kata orang Kristen. Apa sih Hagios? Hagios itu ada pengertian adalah kisah kehidupan orang percaya. Ini bicara sejarah, kisah kehidupan orang percaya bersama dengan Tuhan. Bagaimana dia mempertahankan kehidupannya dikuduskan dalam nama Yesus. Itu Hagios. Tapi ada satu terjemahan dari kitab Tindal. Kamus rohani namanya Tindal. Apa itu Hagios? Hagios adalah membawa kehidupan kekal di masa depan waktu engkau ada dalam kehidupan di bumi. Itulah yang dikatakan dasar dari manusia Allah. Itulah dasar dari katakan manusia ilahi. Kita manusia, tapi ada unsur kerajaan Allah namanya sorga. Saudara bisa baca di dalam tulisan 1 Timotius 6 ayat 11, 2 Timotius 3 ayat 17. Yang saya mau katakan kepada saudara-saudara, menjadi pengikut Kristus tidak menunjukkan identitas sorga. Dunia ini dipenuhi dengan orang percaya. Tapi sangat sukar kita lihat pertobatan demi pertobatan terjadi dalam keluarga, dalam komunitas, di bilikmu, di hostelmu. Kenapa? Karena engkau hanya pengikut. Engkau tidak membawa identitas sorga. 1 Tesalonika 5 ayat 23 sampai 24. Saya dasari firman Allah ini sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 23 sampai 24. Firman Allah katakan begini.
Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga yang akan menggenapinya. Ayat Alkitab katakan engkau akan jadi orang kudus. Engkau akan jadi orang suci. Roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna sampai kedatangan aku kedua kali. Karena dia yang memanggil, dia ada yang setia, dia juga yang akan menggenapi. Mengapa identitas sorga itu harus kita miliki? Saudara-saudara, firman Allah yang diambil dalam Filipi pasal yang pertama, ayat 20 sampai ayat 30. Sebab, kata firman Allah, yang sangat kurindukan dan kuharapkan, kata Paulus kepada jemaat di Filipi, waktu dia ada di penjara di Roma, ialah bahwa aku dalam segala hal, dalam semua hal, tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala dulu, demikian pula sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku, baik oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku hidup di dunia ini, ayat 22, itu bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus di sorga. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan inilah, tahulah aku, bahwa aku mengerti, tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahan dalam Kristus Yesus, identitas sorga, makin bertambah-tambah karena aku, karena dikau. Apabila aku kembali kepada kamu. Kenapa Tuhan mau engkau bangun sejarah hidupmu menjadi agen perubahan, menjadi agen kerajaan sorga yang banyak melakukan perubahan, mendatangkan sorga di komunitasmu dalam kehidupan pribadimu yang sederhana, simple di muka bumi ini? Tujuannya supaya pribadi Kristus dimuliakan baik oleh hidupmu, baik oleh matimu. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan, ayat 20, bahwa aku dalam segala hal tidak beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku, baik oleh matiku. Dimuliakan artinya tinggi. Dimuliakan itu artinya kedudukan martabat yang sangat terhormat. Apakah Kristus punya kondisi kedudukan tertinggi dalam hidupmu, saudara? Jemaat online yang saya kasihi, apakah Kristus itu tempat tertinggi dalam hidupmu? Pertanyaannya, bagaimana caranya Kristus dipermuliakan dalam hidupku dan matiku? Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah. Tapi lewat hidupmu, ayat Alkitab katakan harus berbuah. Yang setuju, katakan amin. Hidup kita harus berbuah. Apa sih buah? Buah itu menghasilkan. Atau buah itu adalah sesuatu yang dapat dirasakan oleh orang lain. Alkitab banyak menyebutkan tentang buah pelayanan. Bukan pelayanan ya, buah pelayanan jiwa-jiwa. Buah pertobatan. Alkitab menyatakan buah kerajaan, membangun kerajaan sorga. Teman-teman yang berdoa syafaat, teman-teman yang meneteskan air mata untuk orang-orang yang sakit, itu buah kerajaan. Yang membangun persekutuan, penggembalaan demi penggembalaan. Mungkin cuma 2, mungkin cuma 3. Tapi itu kerajaan Allah. Tuh, buah kerajaan. Buah kesetiaan. Engkau mengalami pelayan ditolak, tidak diterima, dihina, dibully. Tetesan air mata. Tidak ada satupun sepertinya jiwa-jiwa. Sepertinya mujizat kau alami. Tapi Tuhan lihat engkau punya setia. Engkau sudah berbuah dalam hidup ini, saudara-saudara. Berbuah bukan sesuatu hal yang mudah. Kenapa? Karena buah itu dihasilkan dalam sebuah proses yang panjang. Buah yang mahal, pasti prosesnya sukar.
Tapi buah yang murah, pasti prosesnya tidak ada kendala. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama sedang Kristus, itu jauh lebih baik. Betul? Semua ingin ke surga. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Orang yang mau berbuah buat Kristus itu tidak ragu-ragu. Sekali melayani, tetap melayani. Sekali saudara-saudara diberikan kesempatan untuk membangun kerajaan Allah, jangan buang dengan percuma. Kenapa saudara-saudara? Filipi 1 ayat 25-26. Dalam keyakinan itu, dia nggak ragu-ragu. Dalam keyakinan itu, tahulah aku bahwa aku akan tinggal dan bersama-sama lagi dengan kamu, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus makin bertambah-tambah karena aku. Saudara-saudara, ayat Alkitab katakan apa? Kalau saudara yakin dan tidak ragu-ragu, bawa mereka untuk bertumbuh dan bertumbuh dalam Kristus. Ibadah hari ini hanya dipenuhi dengan namanya entertain, hiburan. Jujur saudara-saudara, siapa pendetanya ya, siapa WL-nya ya, bagaimana lampunya ya, tata panggungnya, lampunya, lightingnya, ushernya, itu bagus, manajemennya bagus saudara-saudara. Tapi jangan lupa ibadah kita harus datangkan identitas sorga. Ibadah kita kurang, harus diadakan di rumah-rumah. Harus diadakan dalam persekutuan. Itu kata firman Allah. Itu jadi bagian kita, saudara-saudara. Ayat yang ke-27, 28. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Kata firman Allah. Supaya apabila aku datang, aku melihat. Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar. Bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, sehati sejiwa, untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tidak digentarkan oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya ada tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu adalah tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Tujuan pelayanan kita waktu kita ada di bumi berbuah, supaya apa? Hidup saya, hidup jiwa yang kita layani berpadanan dengan Injil ini. Ada proses buat kita, saudara-saudara, dalam proses-proses yang panjang. Tapi bukan berarti kita berhenti di depan. Kita sedang hidup dalam padanan bersama dengan Kristus. Amin. Kalau sudah selesai, kita akan dipanggil oleh Bapa di surga. Ini belum selesai. Kerjakan. Ada waktu kita gagal, kerjakan. Ada waktu kita khawatir, tetap kerjakan, saudara-saudara. Karena Tuhan gak bisa gagal. Tuhan gak bisa gagal. Dia yang berjanji, Dia yang akan bantu saya dan saudara. Tinggal satu ayat yang harus jadi bahagian kita di dalam engkau berbuah. Ayat yang ke-29, 30, Filipi pasal yang pertama. Sebab kepada kamu dikaruniakan, bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia dalam pergumulan yang sama seperti yang dulu kamu lihat, yang sekarang kamu dengar tentang aku. Jadi kepada kita, anak-anak Tuhan, identitas kerajaan sorga bukan saja untuk percaya, terima Yesus. Tetapi identitas sorga juga kita akan alami, namanya menderita dalam pelayanan. Tapi kalau saudara menderita karena kerajaan sorga, ada kemuliaan. Tujuan kedua, Efesus pasal yang pertama, ayat 3 sampai ayat ke-10. Kekayaan orang-orang terpilih. Jadi orang percaya, Kristen, tetapi hagios. Bukan Kristen saja, tapi dia orang kudusnya Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala ya berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadikan anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. 7. Sebab di dalam Dia
Dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya dalam Kristus 10 sebagai persiapan. Sebagai persiapan. Kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Tujuannya supaya kita memiliki kekayaan rohani di sorga. Supaya kita menunjukkan kekayaan rohani di sorga dan kita tunjukkan itu dalam kehidupan kita di bumi. Jadi kita punya sorga, dikaruniakan segala sesuatu yang ada di dalam sorga. Buat saya dan saudara sebagai umat pilihan, waktu engkau di bumi, inilah prophetic life. Kehidupan yang profetik, menghadirkan kerajaan Allah di masa depan dari hari ini. Sukacita, damai sejahtera, kekuatan, iman, pengharapan. Orang benar harus hidup oleh iman. Itulah namanya nubuatan. Kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Kita nggak mengerti apa yang terjadi tahun depan. Kita nggak tahu apa yang terjadi dengan bumi ini beberapa tahun ke hadapan. Tapi kita tahu bahwa berkat surga itu cukup buat kita. Bukan hari ini, tapi esok dan selama-lamanya. Amin. Itulah namanya identitas surga. Bagaimana caranya? Supaya kita bisa melihat itu jadi kenyataan. Waktu engkau baptis terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat tidak berhenti. Waktu engkau lahir baru tidak berhenti. Karena engkau akan dikaruniai saudara-saudara sesuai dengan kapasitas. Makanya buka kapasitasmu. Makanya buka hatimu. Makanya buka hati nuranimu. Makanya beri hak bebasmu. Supaya apa? Supaya dia penuhi semuanya yang di sorga buat kita. Ayat Alkitab katakan, ayat yang kelima dan yang keenam. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya dengan kerelaan kehendak-Nya supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniai kepada kita. Jadi kalau saudara sudah dikaruniai dengan namanya berkat dari sorga dan itu kita gunakan di bumi, kenapa? Karena saudara dijadikan anak-anak Allah. Di dunia engkau bukan siapa-siapa. Di sorga engkau anak Allah. Mana yang lebih tinggi? Mengapa kamu kecewa? Mengapa kamu tidak bersuka cita? Hanya gara-gara pekerjaan, hanya gaji. Hanya gara-gara tantangan rintangan. Hanya gara-gara manusia yang menghancurkan, yang membuat engkau sakit hati. Kenapa? Padahal engkau adalah anak-anak Allah. Tempatmu bukan di bumi. Tempatmu di surga. Bukan kamu yang memilih aku. Tapi aku yang memilih kamu. Ini kerelaan Allah dalam kehidupan. Jangan buang saudara-saudara. Jangan sampai tidak bersuka cita dalam hidup ini. Amin. Itulah saudara, menerima karunia sorga. Identitas sorga sudah ada dalam kehidupan kita. Ayat yang ketujuh. Sebab di dalam Dia, oleh darahnya, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Pada waktu engkau percaya, pada waktu engkau terima Yesus lahir baru, di saat yang sama pula, engkau bukan jadi lagi pelayan, engkau bukan jadi lagi mulai dari nol, engkau bukan lagi mulai dari sesuatu yang biasa. Di saat yang sama engkau sudah menjadi anak-anak Allah. Lompat dari kutuk, dari dosa. Masa laluku telah dibasuh darahmu. Dari ketidakmungkinan, dari hinaan dan cercaan, tetesan air mata, segala hal yang membuat kita tidak berharga. Tapi di waktu engkau percaya Yesus, identitas sorga engkau adalah anak-anak Allah. Hari ini prosesnya. Anak raja, umur 3 tahun, makan masih disuapin. Iya, tapi tetap anak raja. Anak raja umur 10 tahun harus pergi sekolah, tapi tetap anak raja, kerjakan PR. Anak raja umur 20 tahun, ya tetap harus bekerja. Makanya kata firman Allah, engkau harus percaya, paham, bahwa identitas sorga itu bukan sedikit-sedikit. Sudah ada dalam hidupmu, hanya perbesar kapasitasnya. Engkau nggak punya uang, engkau nggak punya nama, engkau nggak punya harta, engkau nggak punya kekayaan. Tapi sorga di tangan saudara.
Apa yang kau ikat di bumi akan terikat. Apa yang kau lepas di bumi akan dilepas. Cuma engkau hari ini belum menggunakannya. Karena engkau harus tahu. Kau harus bangun sejarah. Agen perubahan. Di atas dasar pelayanan Kristus. Ada ayat yang ke-9-10. Pada waktu engkau jadi anak, Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yang rencana kerelaannya dari semula ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus kepala segala sesuatu di sorga maupun yang di bumi. Dia kasih tahu rahasianya dalam hidupmu. Dia bagi tahu, dia buka pelan-pelan rahasianya karena engkau anak, saudara-saudara. Makanya terus sampai hari ini, esok seterusnya, apapun yang terjadi, jangan anggap engkau pembantu. Jangan engkau anggap babu. Jangan anggap engkau adalah orang-orang dalam tanda petik tidak berharga. Waktu engkau datang dengan Tuhan, engkau adalah anak Allah, minta ampun. Maka Tuhan akan buka rahasianya pelan-pelan, pelan-pelan dalam kehidupan. Ini yang gak diajar dalam gereja. Ini yang gak diajarin dalam kehidupan anak milenial. Anak milenial, saya beritahu buat saudara. Tuhan bisa pakai Yeremia umur muda. Tuhan kasih namanya Yusuf jadi Perdana Menteri. Daud jadi raja umurnya muda. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego umurnya muda di media Persia. Saya yakin percaya kalau itu terjadi di Alkitab. Bisa juga terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya. Karena ini bicara kapasitas. Ini bicara iman. 2 Korintus 4. 2 Korintus 4 ayat yang ke-5 sampai ayat ke-12. Saya baca buat saudara-saudara. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang akan membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang tentang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Ini firman Tuhan beberapa minggu yang lalu. Namun habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Kristus Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada kamu. Hidup ini pada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana. 12 terakhir. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dalam diri orang-orang yang membawa identitas surga, dan hidup giat di dalam kamu, orang-orang yang melihatnya. Mendatangkan identitas surga dalam kehidupan orang yang percaya. Supaya apa tujuannya? Supaya engkau sempurna seperti Kristus. Tujuannya cuma satu. Supaya engkau sempurna di dalam Kristus. Paulus berkata pada kita, dan hari ini menjadi kekuatan buat kita. Engkau harus tunjukkan identitas surga, supaya engkau disempurnakan seluruhnya di dalam Kristus. Awalnya di dalam hati, awalnya di dalam roh. Dan terus engkau berjuang, dan terus engkau menunjukkan identitas surga. Akhirnya roh, jiwa, dan tubuhmu sempurna di dalam Kristus. Pikiran, perasaan, kehendakmu akhirnya menjadi seperti Kristus. Sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap telah terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak dari wajah Kristus. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa disempurnakan di dalam Kristus? Kita ada dalam pekerjaan, kita ada dalam kesulitan keuangan. Mungkin beberapa teman kita ada dalam pergumulan demi pergumulan. Mungkin tidak ada satu modal buat kita sempurna. Mungkin saudara-saudara ada banyak mengalami masa lalu yang begitu berat. Terlalu malu kita berhadapan dengan Bapa di sorga. Itu saya juga dulu. Kita semua sama di mata Allah. Tapi Alkitab katakan, waktu engkau diterangi oleh hatinya Allah, keselamatan terjadi dalam hidupmu, maka engkau akan diberi terang untuk melihat kemuliaan Allah. Ada 4 syaratnya. Kalau saudara mau disempurnakan seperti Yesus, syaratnya 4. Alkitab katakan syaratnya ayat ke-7. Tetapi harta ini
kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah berasal dari diri Allah, bukan dari diri kami. Kalau saudara mau sempurna seperti Kristus, tetaplah jadi debu dan tanah. Amin. Tetaplah jadi harta bejana dalam tanah liat yang mudah rapuh, yang harus berdoa tiap hari. Yang mudah kecewa dan khawatir, yang harus baca firman Tuhan diulang-ulang. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Yang ambil gitar menyembah Tuhan karena debu tanah ini gak bisa hadap dengan kekuatan sendiri. Itulah kita bejana debu tanah. Makanya Tuhan gak izinkan kita sombong. Makanya Tuhan gak izinkan kita memegahkan diri. Apa yang kamu punya ya bukan dari Tuhan. Apa yang kamu punya hari ini kalau gak dikaruniakan dari kerajaan sorga? Engkau dikasih suami, siapa yang beri? Engkau dikasih kekayaan, siapa yang kasih? Engkau sehat hari ini, siapa yang jagai? Engkau bisa tarik nafas, nggak bayar, siapa yang karuniai? Sorga. Karena engkau cuma debu. Makanya saya katakan, gak usah kita sombong. Berbahagia, berbangga itu harus. Tapi jangan ada noda-noda kesombongan. Bangga dengan kesombongan, beda-beda tipis. Bedanya di mana? Engkau tahu dasarnya untuk bermegah. Karena Kristus. Amin. Syarat yang kedua, ayat yang ke-8 dan 9. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit, kami habis akal, tidak putus asa, kami dianiaya, tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan, namun tidak binasa. Waktu engkau mendatangkan identitas sorga, bukan saja engkau debu tanah yang mudah rapuh, tapi Tuhan izinkan engkau mengalami tekanan dan himpitan. Tuhan izinkan engkau mengalami sebuah sesuatu kesusahan. Ini yang dijauhi oleh orang Kristen dunia. Ini yang dijauhi oleh orang-orang Kristen yang dalam gereja. Mereka mau berkat, tapi mereka nggak mau dibentuk. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku, ajarku mengenal seluruh rencanamu. Kenapa Tuhan izinkan? Supaya mentalitasmu kuat. Supaya mulutmu bergantung dan berdoa kepada Tuhan. Supaya engkau belajar dari kesalahan dan menjadi orang yang berhikmat. Supaya engkau menunjukkan komitmenmu di hadapan Allah. Di mana sekolah di dunia ini yang tidak ada ujian? Sebutkan dengan saya, saudara-saudara, di mana di bumi ini sekolah SD, SMP, SMA sampai kuliah yang tidak ada tugas? Dunia aja kenal dengan namanya pembentukan. Mengapa kita melalukannya? Kalau kita mau jadi sempurna dengan Kristus, pasti ada keterbatasan. Kalau kita mau sempurna seperti Kristus, pasti ada tantangan. Doa saya, jangan jauhi. Jangan malu. Hadapi pelan-pelan. Makanya kata firman Allah, kita nggak boleh saling menghakimi. Mengapa? Karena memang Tuhan izinkan itu harus ada duri dalam daging. Supaya kita disempurnakan seperti Kristus dengan cara Tuhan, bukan dengan cara manusia. Kalau engkau mau jadi seperti Kristus, ayat 10-11, syarat ketiga. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata tubuh kami. Sebab kami masih hidup ini, senantiasa ini, terus menusahkan kepada maut karena Yesus, supaya hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Pada waktu engkau jadi debu tanah, bejana, dan engkau mengalami himpitan, senantiasalah bawa pelayanan Yesus dalam hidup kita. Amin. Senantiasa bawa kematian Yesus. Dia yang rela miskin jadi kaya. Dia rela miskin supaya kita kaya. Dia yang rela mati buat saya dan saudara. Dia tinggalkan surga yang kekal. Jadi sama seperti manusia supaya saudara bisa masuk dari dunia kepada kerajaannya yang kekal. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Itu kata firman Allah. Bawa senantiasa. Kalau saudara-saudara hari ini belum membawa kematian Yesus dalam hidupmu, saya katakan saudara nggak bisa sempurna. Bawa terus, ayat Alkitab, bawa terus kematian Yesus. Kalau engkau melayani, lihat jiwa berkorban, berdoa, waktumu, kehidupanmu, segala sesuatu. Ayat Alkitab katakan, karena engkau senantiasa membawa kematian Yesus. Kematian Yesus ya, bicara sesuatu, kehidupanmu yang penuh dengan tantangan rintangan. Yang terakhir, kalau saudara mau sempurna seperti Yesus, ayat yang ke-12, saya akhiri, maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, debu tanah, himpitan,
senantiasa membawa kematian Yesus dan mati egomu, mati motivasimu, mati keartisanmu, mati keterkenalanmu, mati kekayaanmu. Boleh kaya, tapi jangan sombong karena kekayaan. Bermegahlah karena Kristus Yesus Tuhan. Mati segala sesuatu yang daging ini. Supaya apa? Supaya hidup giat di dalam kamu. Mau sempurna seperti Kristus, harus ada jiwa-jiwa yang kau layani. Mau sempurna seperti Kristus, harus ada jiwa-jiwa yang kaya karena pelayananmu. Yang bertobat karena doamu. Yang selamat karena penginjilanmu. Yang berbahagia karena firmanmu. Yang menjadi kuat karena kamu. Itulah identitas kerajaan sorga.